Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Salsabila, mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Langsa dengan prodi PGMI atau Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang tingkat kesukaran, daya pembeda dan pengecoh dengan mata kuliah evaluasi pembelajaran SD dan MI. Apa itu analisis butir soal? Analisis butir soal merupakan bagian penting dari evaluasi hasil belajar. Setelah guru menyusun dan melaksanakan tes, langkah berikutnya adalah menganalisis butir-butir soal untuk mengetahui apakah soal tersebut baik, sedang, atau perlu direvisi atau dibuang. Tujuan utama analisis butir soal adalah untuk mengetahui kualitas setiap butir soal, memperbaiki instrumen evaluasi agar lebih efektif, menjamin bahwa tes adil dan mampu mengangkat kemampuan siswa dengan tepat. Memberikan umpan balik bagi guru dalam menyusun soal berikut. Analisis ini sangat penting dilakukan di SD atau MI karena kemampuan siswa masih beragam dan guru harus memastikan soal benar-benar sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif anak. Manfaat analisis butir soal. Yang pertama itu mengetahui apakah soal terlalu mudah, sedang, atau sukar. Yang kedua itu mengetahui apakah soal dapat membedakan siswa yang pandai dan kurang pandai. Yang ketiga itu menilai apakah pengecoh berfungsi dengan baik. Yang keempat menentukan butir soal yang layak dipakai kembali, direvisi atau dibuang. Yang kelima meningkatkan validitas dan reliabilitas tes. 1. Tingkat kesukaran, artinya yaitu menunjukkan seberapa banyak siswa yang bisa menjawab benar atau salah dengan rumus P sama dengan B per N, yang mana keterangannya yaitu P tingkat kesukaran, B jumlah siswa yang benar, N jumlah siswa yang ikut tes. Nah, contoh tes kesukaran yaitu 40 siswa ikut tes, 30 menjawab benar. Kita memakai rumus P sama dengan 30 per 40 sama dengan 0,7. Nah, di sini yaitu merupakan soalnya mudah. Soal sedang paling baik digunakan, sedangkan yang kedua yaitu daya pembeda, artinya menunjukkan kemampuan soal untuk membedakan siswa yang pintar dan belum paham dengan rumus D sama dengan BA kurang BB per setengah dari N, yang mana keterangannya itu BA siswa kelompok atas yang benar, sedangkan BB siswa kelompok bawah yang benar dengan kategori 0,00 sampai 0,20 kategori jelek, sedangkan 0,21 sampai 0,40 cukup, sedangkan 0,41 sampai 0,70 baik, dan 0,71 sampai 1 sama dengan sangat baik. Contoh daya pembeda yaitu kelompok atas ada 10 orang dan 8 yang benar, sedangkan kelompok bawah 10 orang 3 yang benar. D sama dengan 8 kurang 3 per 10 sama dengan jawabannya 0,5. Nah, di sini merupakan kategori soal baik. Lalu nilai D negatif berarti soalnya salah, kunci atau tidak jelas. Nah, selanjutnya itu ada pengecoh atau distractor. Artinya pilihan jawaban yang salah tapi dibuat supaya terlihat benar bagi siswa yang paham. Pengecoh yang baik yaitu pertama dipilih oleh minimal 5% siswa, yang kedua tidak banyak dipilih oleh siswa yang pintar, dan yang terakhir yaitu kalimatnya masih masuk akal dan mirip kunci jawaban. Nah, di sini ada contoh pengecoh yang mana pilihan jumlah presentasi berfungsi. Nah, A sebagai kunci 25 siswa 62,5% benar, sedangkan B 7 siswa 17,5% berfungsi, sedangkan C 3 siswa 7,5% berfungsi, sedangkan D 5 siswa 12,5% berfungsi. Semua pengecoh berfungsi karena dipilih lebih dari 5% siswa. Hubungan 3 komponen. Ketiga indikator tingkat kesukaran, daya pembeda, dan distractor tidak bisa berdiri sendiri. Hubungannya sebagai berikut, yang mana kombinasi interpretasi. B
P sedang, D tinggi, soal sangat baik. P terlalu tinggi, D rendah, soal terlalu mudah. Sedangkan P terlalu rendah, D rendah, soal terlalu sukar. Sedangkan P sedang, D negatif, kunci kemungkinan salah. Distractor tidak berfungsi, perlu direvisi. Adapun langkah-langkah analisis butir soal. Yang pertama, kumpulkan hasil tes. Yang kedua, bagi siswa jadi kelompok atas dan bawah. Sedangkan 3, hitung P atau kesukaran dan D daya pembeda. Sedangkan yang keempat itu cek fungsi pengecoh. Yang kelima, buat tabel hasil analisis. Dan tentukan yang pertama itu bisa dipakai kembali atau tidak. Yang kedua direvisi dan yang ketiga dibuang. Prinsip dalam evaluasi SD atau MI. Yang pertama itu gunakan soal yang sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif siswa SD, mulai dari konkret, semi abstrak, dan abstrak. Yang kedua itu kesimpulan. Analisis butir soal merupakan proses penting dalam evaluasi pembelajaran untuk menentukan kualitas soal mudah atau sukar, menilai kemampuan soal, membedakan siswa atau daya pembeda. Yang ketiga itu mengetahui apakah pengecoh berfungsi. Yang keempat itu menjamin instrumen evaluasi yang valid, reliable, dan adil bagi semua siswa. Sekian penjelasan dari saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.